Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Kurniawan dengan NIM 2405050035 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Di dalam video ini untuk memenuhi tugas pemrograman komputer dengan membuat program yang paling berguna atau bermanfaat gitu. Nah, di sini sudah saya siapkan, sudah saya buat program yang menurut saya berguna. Itu ada program pengelolaan pengeluaran bulanan mahasiswa. Nah, jadi program ini tuh untuk membantu mahasiswa mencatat, memantau, dan mengontrol pengeluaran setiap bulannya gitu. Supaya apa? Supaya lebih teratur, menghindari pemborosan dan juga membantu mahasiswa mengelola uang saku lebih bijak. Nah, nantinya itu akan meningkatkan kesadaran finansial, membantu perencanaan keuangan dan eh, mengambil keputusan yang lebih tepat dalam penggunaan uang saku. Nah, ini programnya tuh di sini program pengelolaan pengeluaran bulanan mahasiswa. Jadi variabel yang digunakan di sini tuh ada makan, transport, kos, pulsa, kuliah, organisasi, hiburan, tabungan dan lain-lain. Nah, di sini ini ada pertama display nanti masukkan data secara akurat dan sesuai keadaan nyata. Nah, untuk yang pertama input nanti ada nama. Jadi input memasukkan nama mahasiswa. Nah, kenapa di sini ditambah tanda petik S untuk karena di sini tuh apa ya? Bukan numerik, bukan angka gitu. Jadi kalau semisal abjad gitu ditulis ditambah S gitu, string. Di sini juga ada pemasukan. Nanti akan memasukkan eh, total pemasukan bulan ini gitu. Nah, kita run aja deh biar lebih jelas. Nah, untuk semisal tadi di running, itu akan menampilkan program pengelolaan pengeluaran bulan mahasiswa untuk judulnya. Di sini juga tadi masukkan data secara akurat dan sesuai keadaan nyata. Nah, di sini disuruh memasukkan nama mahasiswa dari ini tadi nama info. Misal saya masukkan Andre. Kita enter. Nah, di sini juga nanti akan disuruh memasukkan total pemasukan bulan ini. Nah, semisal kita tulis, kita ketikkan 2 juta untuk bulan ini. 2 juta, ya 2 juta. Nah, enter. Nah, nanti masuk ke yang ini, running yang ini, display. Disuruh masukkan biaya jika ada atau beri nol jika tidak mengeluarkan biaya. Nah, di sini memasukkan dari makan, transport, kos, pulsa, kuliah, organisasi, hiburan, tabungan, dan lain-lain. Kita masukkan ya. Misal untuk makan kita 300.000 ya, 300.000. Pengeluaran transportasi 400.000, 400.000, 200.000, ya 200.000. Untuk kos kalau semisal udah bayar per tahun, jadi kalau semisal gitu kita tuliskan nol aja gitu. Kalau ada per bulan semisal 500.000, ketik aja 500.000. Pulsa kita tuliskan 50.000 ya. Pengeluaran keperluan kuliah semisal 100.000. Organisasi semisal 50.000. Pengeluaran hiburan ini untuk hiburan ya, misal 50.000 juga. Untuk tabungan kalau semisal mau menyisihkan uang juga kita masukkan semisal 300.000. Dan pengeluaran lain misal di luar dari makan, transport dan lain-lain ini masukkan saja misal 500.000 ya. Nah, ini kan sudah input untuk menginputkan data-data dari makan, transport dan lain-lain.
Untuk lanjutnya nanti ada rumus untuk totalan, nanti ada total pengeluaran, juga ada sisa uang. Untuk total pengeluaran sendiri nanti menambahkan dari input input semua ini, mulai dari makan, transport, kos, dan lain-lain itu ditambahkan. Untuk sisa uang itu nanti dari pemasukan awal, untuk ini tadi dikurangi dari total pengeluaran. Kita di sini lanjut bentar. Nah, ini untuk tampilannya. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ini juga ada, nanti ada rumus juga, presentase tiap pengeluaran. Jadi di sini saya buat itu presentase tiap pengeluaran itu tadi. Kalau misal dari makan, contoh makan itu kan gini gini. Untuk rumus kan dari makan ini di per total pengeluaran, dari pengeluaran dikali 100 itu nanti akan didapatkan persentase makan dari pengeluaran itu berapa. Gitu. Ada juga saya buat untuk transport, kos, pulsa, kuliah, dan lain-lain. Nah, ini akan ditampilkan di yang pertama itu ada laporan keuangan bulanan. Displaynya nanti ada nama mahasiswa, ditampilkan ini nama mahasiswa Andre. Memasukkannya berapa tadi yang awal 2 juta, pengeluaran berapa. Nah, pengeluaran tadi kan didapat dari total pengeluaran ini. Nah, kalau dijumlah semua itu hasilnya itu ini berapa ini? Ya, 1.500.000, masih 1.500.000 itu. Untuk oh enggak, sorry. Pengeluaran itu 1.550.000 gitu dari total jumlah. Nah, sisa uang itu baru eh, sisanya itu dari sisa uang itu tadi dari pemasukan dikurangi total pengeluaran. Jadi kan kalau ini 2 juta dikurangi 1.550.000 kan sisa uangnya tinggal 450.000. Nah, untuk detail pengeluaran itu ditampilkan lagi dari yang tadi. Eh, Sebenarnya untuk detail pengeluaran ini tuh ya ini input tadi. Namun lebih ringkasnya biar terdata lebih rapi itu saya buatkan seperti ini untuk melihat lagi mulai dari makan berapa, transport berapa, dan lain-lain itu. Nah, ini dari yang tadi presentase pengeluaran itu bisa dilihat eh, mulai dari makan itu 19%, transportasi 12%, dan lain-lain itu bisa dilihat. Nah, ini untuk yang lain-lain 32%. Kan yang tadi lain-lain kan karena lebih banyak ya, paling besar 500 ribu, jadi terus lebih besar. Nah, ini juga eh, ini saya tampilkan juga ini itu eh, program apa ya, selection ya ini. Untuk if, dan and nanti. Nah, semisal ini rumusnya kan kalau masukkan if itu nanti masukkan di sisa uang. Saya buat di sini kalau sisa uang lebih besar dari 500.000, maka akan ditampilkan ini status keuangan sangat baik dan sarannya pertahankan pola pengeluaran dan pertimbangan menambahkan tabungan dan investasi itu. Nah, ini karena eh, sisa uang lebih dari, oh bukan, ini sisa uangnya karena 400.000 ya, 400 kan sisa uang eh, apa lebih kecil dari 500.000, maka lanjut ke else if ini sisa uang lebih dari 50, lebih dari 0, sorry, maka kan di sini menampilkannya status itu keuangan masih terkendali. Nah, ini keuangan masih terkendali dan saran kurangi pengeluaran yang kurang efektif agar sisa uang lebih banyak. Nah, semisal eh, apa sisa uangnya itu sama dengan nol, itu nanti akan menampilkan ini status pengeluaran sama dengan pemasukan. Dan juga else semisal tidak dari tiga keadaan ini, eh, karena tidak dari keadaan ini maka itu sisa uang lebih
kecil dari nol gitu, maka akan ditampilkan ini status pengeluaran melebihi pemasukan, dan saran itu nanti akan menampilkan kurangi pengeluaran hiburan dan kebutuhan non prioritas dan susun kembali anggaran bulanan gitu. Nah, ini program yang telah saya buat, eh, yaitu program pengelolaan pengeluaran bulanan mahasiswa. Jadi saya menggabungkan dari inputnya tadi, mulai dari apa rumusnya nanti total pengeluaran, sisa uang, dan juga saya buat persentase tiap pengeluaran. Nah, juga ini menampilkan untuk else if juga itu untuk ini tuh tambahan buat status dan sarannya gitu. Kalau misal lebih dari 500 berapa, lebih dari nol, sama dengan sama dengan nol, atau kurang dari nol, sisa uangnya itu akan menampilkan status dan juga saran. Nah, mungkin itu penjelasan dari program yang telah saya buat, yaitu program pengelolaan pengeluaran bulanan mahasiswa. Eh, Kalau dari penjelasan ini kurang jelas atau terlalu terburu-buru atau yang lain-lain, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, sekian penjelasan dari pemrograman yang telah saya buat. Saya Andri Kurniawan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.